Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Coba tengok kanan kirinya, depan belakang. Ada yang nggak masuk tidak? Ada, Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nabila. Kenapa Nabila? Sakit. Kita apa? Demam. Demam. Untuk itu yang masuk hari ini bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan. Dan tak lupa juga selawat kepada Rasulullah. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Oke, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Oke, sebelum belajar, Ibu mau uji konsentrasinya dulu. Kalau Ibu bilang pegang telinganya, pegang telinga. Kalau Ibu bilang pegang matanya, salah atau benar? Salah, yang dipegang mata. Oke, Ibu tes ya. Coba pegang telinganya. Telinga, ayo mana telinga? Telinga. Coba pegang mulutnya. Oke, coba pegang matanya. Ayo, Resa. Coba pegang pipinya. Oke, udah mulai ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran yang hari ini, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Rukun iman. Rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Rukun iman. Berarti Resa nggak belajar di rumah. Apa itu rukun iman? Rukun iman adalah pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Ya, rukun iman adalah pilar-pilar keimanan dalam Islam yang mana setiap muslim itu harus mempunyainya. Rukun Islam yang pertama, rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih cara kita mengaplikasikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat. Dengan cara salah satunya yaitu sholat. Oke, kita masuk kepada materi kita hari ini yaitu mengenai sholat. Apa itu sholat? Salat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. yang berarti doa. Nah, sholat merupakan salah satu jenis ibadah bagi pemeluk agama Islam yang berbentuk perkataan maupun perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum sholat itu apa? Hukum sholat. Hukum sholat wajib. Ada juga yang sunnah. Yang wajib contohnya sholat apa? Sholat fardu. Nah, sholat fardu itu terbagi lagi menjadi 2. Ada fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain contohnya sholat 5 waktu. Sholat apa aja itu? Yang pertama, Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau yang sholat sunnah, contohnya apa? Sholat tahajud sama sholat duha.
Dan ada banyak lagi sholat-sholat sunnah lainnya. Oke, kita masuk ke dalil sholat. Dalam surah Al-Ankabut dijelaskan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lainnya. Di surah lainnya juga dijelaskan, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperurutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surah Maryam ayat 59. Ibu mau tanya, ada berapa rukun sholat? 13. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. yang kedua, Niat. yang ketiga, Takbiratul takbiratul ihram. ihram. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu berdiri maka Duduk. jika tidak mampu juga duduk maka Berbaring. berbaring ke samping. Niat, lakukanlah sesuatu kegiatan tergantung kepada niatnya. Terus ada takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus ruku, kemudian iktidal, terus Sujud. ada berapa anggota sujud? Ada 7. Ada 7. Yang pertama telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Sudah ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri. 4. Kemudian lutut kanan dan kanan. kiri. Kemudian dari Oke, pandai. Selanjutnya duduk di antara dua sujud. Selanjutnya duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang ke-10, yang selanjutnya berselawat setelah tasyahud akhir. Yang ke-12 ada salam dan ke-13 Ada tertib. Apa artinya tertib? berurut. Jadi dalam melaksanakan sholat itu harus berurut. Nggak boleh ruku dulu baru niat, nggak boleh. Semuanya harus berurut dari berdiri tegak, niat sampai ke salam. Oke, kemudian kita masuk langkah-langkah dalam melaksanakan sholat. Kita lihat dulu videonya. Bu, ada video di sini. Belajar sholat. Pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Ikram. Sebelum ibu lanjutkan, ayo siapa yang mau mencontohkan? Reza, Akila, Salma, Diri. Yang pertama tadi apa? Menghadap, berdiri tegak menghadap kiblat. Terus takbir, ke kanan. Allahu Akbar. Tangannya sejajar dengan telinga seperti dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah biasanya sholat mengangkat kedua tangan sampai setinggi pundaknya. Ada juga sampai setinggi kedua telinga. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan, ia melihat Nabi SAW ketika mengangkat tangan ia setinggi pangkal telinga. Berarti boleh di pangkal telinga, boleh di pundak.
Oke, selanjutnya kemudian bersedekap. Kalau bersedekap, tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Diletakkan di atas di atas dada. Seperti hadis riwayat Al-Bukhari, dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas dan tangan kirinya di bawah ketika sholat. Selanjutnya yaitu ruku. Gimana ruku? Gerakan ruku. Dalam ruku biasanya Rasulullah apabila seandainya diletakkan wadah air maka di atas punggungnya maka tidak akan tumpah. Itu artinya dalam ruku kita harus sejajar. Nah, seperti ini. Ini maka kalau kita taruh air di atas punggungnya Kila tidak akan tumpah. Perhatikan temannya Resan. Selanjutnya Tidak gimana? Sami Allah liman hamidah. berdiri tegak. Kemudian sujud. Dahi menempel pada sajadah. Selanjutnya Duduk di antara dua sujud. Oke, untuk mempercepat waktu langsung ke salam. Salam ke arah mana terlebih dahulu? Kanan. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, silakan dulu Kila. Oke, udah berani Kila mencontohkannya ke depan. Selanjutnya kita masuk ke hikmah melaksanakan sholat. Sholat, apa yang kita dapat hikmahnya? Pahala. Kemudian seperti dalil yang kita sebutkan tadi, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Sebelum kita Bu. akhiri. Karena nggak ada pertanyaan, Ibu anggap sudah paham semua anak-anak Ibu. Oke, berarti Ibu yang akan bertanya. Kita ulangi lagi pembahasan kita. Apa itu sholat? Angkat tangannya. Sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Oke, sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Ada berapa rukun sholat? Rukun sholat ada 13. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu lebih rajin lagi sholatnya. Nah, Ibu sudah bagikan tadi bacaan-bacaan sholatnya? Sudah, Bu. Sudah. Itu dihafal di rumah. Pertemuan selanjutnya Ibu tanya satu persatu. Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini akan membawa keberkahan untuk anak-anak Ibu semua, untuk lebih rajin lagi belajarnya, untuk lebih rajin lagi sholatnya di rumah. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.